Selamat hari Minggu, selamat beribadah di Gereja GKPB Bukit Dua. Untuk ibadah pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Ininga Suama MTH. Jemaat diundang untuk berdiri. Panggilan beribadah. Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Orang banyak mengambil daun-daun palma dan pergi menyongsong dia sambil berseru, "Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Hosana." Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 161 bait 1 dan 3, segala kemuliaan. Rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, "Pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, ia tetap setia untuk selama-lamanya." Salam sejahtera dari Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Firman Tuhan yang menuntun kita dalam ibadah ini diambil dari Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kita sambut dengan pujian nak niketatah dosa. Agen
Idebus menadang seda negeng dosa ditya rai dan nyuci yang mana mutika disanjung percaya je lah percaya je ide kuasa membebaskan saking dosa. Saudara, liturgi kita hari ini sangat kaya ya, ada bahasa Bali, ada bahasa Indonesia, dan juga ada bahasa Inggris. Jadi semuanya yang suka bahasa Bali dapat, yang suka bahasa Inggris juga dapat. Nak nekatotah dosa itu orang-orang yang berdosa. Ungsi je Sang Kristus, ya. Datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Ageng sih pasuecan ide, besar sekali anugerahnya. Ring anak percaya, kepada semua orang percaya. Jadi pujian ini mau menegaskan anugerah Allah yang luar biasa kepada setiap orang yang percaya. Oleh karena itu beberapa kali ditegaskan percaya je, percaya je, percaya je, percaya saja. Jadi poin hari ini saudara ingat, percaya saja bahwa semua dosa dan kesalahan kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, karena tidak ada lagi penghalang di dalam perjumpaan kami dengan Engkau. Tidak ada lagi dosa dan kesalahan yang Engkau perhitungkan, tetapi Engkau sangat mengasihi dan menyayangi kami semua. Berbicaralah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan hari ini dari Ibrani pasal 11 ayat 1 dan 2 saja. Nanti selebihnya akan saya jelaskan. Saudara silakan baca nanti malam lagi sisanya. Ayat 8 sampai 12 dan ayat 34 sampai 40. Ibrani 11 ayat 1 dan 2 demikian bunyi firman Tuhan. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Sampai disitulah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang memelihara firman Tuhan ini dalam hidupnya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom saudara. Apa kabar? Saudara rasa gelap tak? Ya biasanya lampunya kan nyala semua ya, tapi mungkin ada sedikit pengurangan daya sehingga lampu mati. Saya berharap kita tetap bahagia pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang berbeda dalam perayaan Paskah kita tahun ini dengan tahun lalu? Saudara pasti ingat semua ya. Tahun lalu memasuki bulan Maret, itu adalah peristiwa di mana dinyatakan oleh pemerintah COVID-19 sudah ada di Indonesia. Tadinya kan ditahan-tahan ya,
ya Indonesia masih kuat, tidak ada COVID. Sementara bagaimana orang-orang di Itali, di China sana dan sebagainya, bahkan Singapura pun tetangga yang paling dekat sudah menyatakan ada COVID di situ, tapi di Indonesia belum. Kemudian pada bulan Maret, panitia Hari Raya Gerejawi sudah bekerja mempersiapkan semuanya, tetapi akhirnya kita tidak bisa ibadah karena harus mengikuti protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Dan sepanjang perjalanan itu ada kegelisahan, kegundahan, kekhawatiran, dan kecemasan. Sampai akhirnya hari ini Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Tahun ini kita bisa nanti sebentar membuka Pekan Paskah. Tadi itu sebenarnya kalau ikuti liturgi, Hosana, Hosana. Jadi ini yang sudah dibawa itu dilambaikan. Oke, karena tadi terlambat itu semestinya kan di poin 1, di poin 2 itu. Saudara lihat di situ di poin 2, di poin 1 itu jemaat berkata begini, Hosana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Ayo kita angkat palemnya. Yang tidak bawa enggak apa-apa. Anggap aja angkatnya tangannya. Ya, yang tidak bawa angkat tangannya. Ada teksnya nggak di situ? Nggak ada. Oke, saudara-saudara ikuti saya. Hosana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ya, begitulah kira-kira semangatnya orang-orang dulu menyambut kedatangan Tuhan Yesus ke Yerusalem dengan melambai-lambaikan daun palma, kemudian juga menaruh kain untuk Tuhan Yesus yang lewat. Satu penyambutan yang sangat luar biasa. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, tema Paskah kita ada di situ. Nanti saudara bisa baca atau saya bacakan dari sini. Menjadi gereja pembawa keadilan dengan subtema salib, tempat keadilan dan kasih Allah berpadu. Keadilan dan kasih berpadu. Ada satu peristiwa menarik beberapa waktu lalu di sebuah pengadilan di Indonesia. Seorang nenek diadili karena mencuri singkong. Saya tanya dulu, seberapa orang yang baca? Coba yang tahu angkat tangan. Pak Nando, Ibu Idam, oh ya, Ibu sebelahnya Ibu Idam. Cuma 3 ya? Oke, syukur 3. Jadi karena cuma 3 jadi saya kasih tahu. Kalau semuanya angkat tangan saya mau skip. Ada cerita lain lagi. Jadi karena banyak yang tidak tahu saya rewind sedikit. Saudara, ibu ini dibawa ke pengadilan karena dia dituduh mencuri singkong. Sebuah PT di situ menuntut supaya ibu ini membayar sejumlah ganti rugi atas singkong yang dicurinya. Hakim memperhatikan jaksa penuntut membacakan tuntutannya terhadap pencurian singkong tersebut. Dan akhirnya apa yang terjadi? Karena terbukti betul ibu itu mencuri. Tetapi ibu itu memberi alasan kenapa dia harus mencuri. Ibu itu mencuri karena memang tidak ada makanan. Satu-satunya yang dia bisa lakukan adalah mencuri singkong dari perusahaan itu. Hanya itu yang bisa dikerjakannya untuk mempertahankan hidupnya. Hakim memperhatikan dengan saksama kejadian itu. Ini sudah oma-oma, sudah nenek-nenek, sudah tua. Bagaimana mungkin dia harus dihukum
sementara dia tidak memiliki lagi makanan. Tetapi di satu sisi nenek itu memang salah karena dia mencuri, sehingga memang dia layak dihukum. Kemudian hakim memutuskan, saudara, setelah mendengar tuntutan jaksa, mendengar juga alasan daripada nenek itu mengapa dia harus mencuri, akhirnya hakim memutuskan, toh nenek itu harus bayar denda 1 juta. Wih saudara, untuk makan aja nggak bisa, nggak ada beras, kemudian dihukum lagi oleh hakim sebesar 1 juta. Maka nenek itu lemes. Saudara pernah lemes ya? Ya, lemes. Hakim yang baik hati itu kemudian turun. Saya sih nggak lihat videonya ya, gambarnya dilihatkan di situ ada nenek, tapi tiba-tiba dalam narasi cerita itu hakim tuh ngambil topi, entah tahu topinya siapa diambil. Ya, pokoknya diceritakan di situ hakim mengambil topi dan juga memutuskan. Dia ambil dompetnya, dia taruh uang 1 juta di topi itu. Kemudian dia juga memutuskan setiap orang yang hadir di persidangan itu didenda 50.000 rupiah. Karena apa? Karena menurut hakim ini, masa di kota yang sebegini maju ada orang yang tidak memiliki makanan. Itu tidak adil bagi seorang ibu tua seperti ini. Oleh karena itu semua orang didenda. Dan tolong diedarkan topi ini. Uang dendanya harus dimasukkan di sini. Jadi semua yang hadir di situ ambil uang cemplung. Setelah ditotal semuanya, ibu itu mendapatkan 3,5 juta. Jadi 1 juta ya bayar untuk melunasi hukumannya, dan dia masih dapat bonus 2,5 juta dibawa pulang. Saudara, hakim ini coba menunjukkan bagaimana keadilan itu atau hukum itu harus ditegakkan. Tetapi berbarengan dengan penegakan hukum harus ada olas asih, harus ada belas kasihan. Hukum yang tanpa didasari belas kasihan itu akan mematikan, bahkan akan membuat orang itu dendam dan sakit hati. Tetapi hukum yang ditegakkan dengan landasan kasih akan membebaskan orang itu. Itulah sesungguhnya saudara-saudara yang dilakukan oleh Bapa, Allah Bapa kita di surga terhadap dosa yang diperbuat oleh manusia. Kejadian pasal 3, ketika manusia itu memberontak dan melawan Allah, mengambil buah yang dilarang, ya. Di situ kan ada buah, ada 2. Buah kehidupan dan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Yang diambil ini buah pengetahuan. Kadang-kadang kita berpikir kenapa tidak buah kehidupan aja diambil sehingga long life ya, selama-lamanya hidup sama seperti Allah. Tetapi yang diambil oleh Hawa adalah buah pengetahuan yang baik dan jahat, sehingga dia tahu tentang yang baik dan jahat. Akibatnya dia dihukum dan diusir dari Taman Eden. Di situ dinyatakan Tuhan tegas pada firman-Nya, melaksanakan firman-Nya. Orang yang melanggar dihukum. Kan firman-Nya mengatakan begini, kalau kamu ambil buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, kamu akan mati. Kematian di situ adalah kematian rohani. Terputusnya hubungan manusia itu dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden.
Tetapi apakah Allah selamanya menuntut, selamanya marah, selamanya kejam? Nyatanya tidak. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal. Sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada keadilan yang Tuhan berikan, tetapi keadilan itu berdasarkan kasih. Itulah yang berkaitan dengan tema kita, sehingga sebentar saya nggak perlu menjelaskan terlalu panjang lebar lagi. Sekarang masih ada 2 poin dalam bacaan kita, yaitu iman. Apakah iman itu? Di Kristus Kasih itu ada orang bernama Bapak Iman. Tetapi kadang-kadang juga orang sebut Bapak Imam. Jadi antara imam dengan iman itu beda-beda tipis. Ya, Pak Imam atau Pak Iman gitu ya. Kalau di Bukit Doa ada nama Bapak Imam Hambali. Hambali. Ada nggak beliau di sini? Mana beliau? Itu Pak Imam Hambali dengan Ibu Imam udah senyum-senyum. Saudara, imam dengan imam beda atau sama? Beda ya. Imam itu adalah dalam tradisi perjanjian lama orang yang bekerja khusus di rumah Allah, di bait Allah, membakar ukupan, membawa persembahan, menaikkan doa-doa, mewakili umat dalam perjumpaannya dengan Tuhan. Imam. Sedangkan iman itu adalah rumusan di sini, iman adalah dasar. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita percayai. Saudara, garis bawahi kata dasar dan percaya. Dasar dan percaya. Yang berikut, iman adalah bukti ya, dari segala sesuatu yang kita yakini atau kita percayai. Jadi percaya dan bukti. Bagaimana hal itu terjadi? Saya punya pengalaman yang menarik dalam pelayanan kami di daerah Bangli, tepatnya di daerah Bukit Sari. Di situ ada warga kita yang saya kasih nama waktu itu adalah Bapak Gede Abraham. Mudah-mudahan Pak Gede Abraham bisa lihat ini di Facebook ya, sehingga dia boleh berbahagia juga ya kalau namanya disebut. Bapak Gede Abraham ini memiliki 5 orang anak perempuan. Dan setelah itu ingin nambah lagi anak tetapi bukan perempuan. Dia meminta anak laki-laki. Nah, saya sebagai pelayan waktu itu dengan majelis yang menangani di daerah Bukit Sari, Bapak Jakub Israel atau JI Pasaribu, dalah Gede Abraham, kan belimung lah anak cenik kangwang betul kan. Di dalam kekristenan itu laki-laki dan perempuan sama saja. Tapi dia tetap ngotot, saya harus punya anak laki-laki. Oke, kalau begitu, kalau memang betul-betul kamu ingin anak laki-laki, coba bayangkan dulu, apakah sudah ada bayangan di dalam dirimu, digitukan sama Pak Pasaribu. Apakah sudah ada bayangan di dalam dirimu tentang anak laki-laki itu? Belum. Ya kalau belum ya bagaimana, nanti bentar lagi anakmu lahir perempuan lagi. Nah, Pak Pasaribu itu punya kamera ya, punya kamera yang bagus. Jadi dia tak tahu di mana dapat foto seorang anak kecil laki-laki ganteng. Gitu ya. Kemudian satu hari dia Abraham, udah ada bayangan anakmu? Belum. Loh, gimana kamu minta anak tapi belum ada bayangan gitu ya? Ya kalau belum ada bayangan, nih dikasih lihat fotonya. Ini bayangannya. Aduh, ini terlalu ganteng, dia bilang gitu. Di kampung kami mana ada anak seganteng ini gitu ya. Ya kami berdua meyakinkan, kalau memang Bapak mau anak laki-laki ya ini, foto ini.
taruh di kepalamu. Percaya anakmu akan seperti itu. Saya sedikit-sedikit khawatir juga ya. Ini buktinya sudah 5 anak perempuan. Dan gimana kita meyakinkan bahwa anak yang ke-6 itu akan laki-laki? Ya, di situ juga ada khawatir sedikit sebagai hamba Tuhan. Tapi karena ada teman, Pak Pasaribu ini kuat sekali dia prinsipnya. Beliau mantan polisi yang bekerja di Polda. Tapi sudah pensiun, ikut dalam pelayanan di Bukit Sari. Dan kami berdua mendampingi dan meyakinkan bahwa Gede Abraham ini akan memiliki anak. Jadi pertama taruh di kepalanya dulu tentang bayangan anak itu. Dan anak itu real laki-laki. Yang kedua kita tanya Pak Gede Abraham, Beng Lahadan sudah punya ada nama tentang anak ini? Belum gitu. Ya anak-anaknya yang lain-lain saudara saya kasih nama. Saya kasih nama Kasih Maria dia. Saudara kalau lihat Kasih Maria begitu, bekerja di Yayasan Tabur Tuai sekarang. Dia tuh jago bahasa Inggris ya, jadi dia sastra Inggris, anak dari Bukit Sari. Nah adiknya ini baru juga kemarin di wisuda, baru selesai studinya. Dan anak ini kita berdua, saya dengan Pak Pasaribu kasih nama Gede Galang. Ada lagunya, Sekat Jani Gumine Galang, sampun emas putra sejati gitu. Jadi mulai sekarang, sejak sekarang saya baru melihat terang ketika ada putra sejati yaitu Yesus Kristus. Dari situ kita alihkan ke Pak Gede Abraham. Sekarang dia percaya setelah dia melihat terang dan anaknya lahir bernama Galang. Itu semua belum ada saudara. Fotonya kita kasih, namanya kita kasih. Dan disitulah pergumulan proses iman saudara. Wih yensing saja nih. Kalau tidak terjadi apa yang kita mau katakan. Kadang-kadang dengan Pak Pasaribu, gimana nih kalau nggak terjadi? Sudah percaya saja. Saudara, hari ini firman mengatakan percaya saja. Kalau Tuhan sudah berkehendak itu akan terjadi. Pendek cerita saudara, beberapa bulan kemudian Ibu Abraham yang di Bukit Sari maksudnya, bukan Abraham, Ibu Abraham istrinya Abraham yang di Alkitab, mengandung. Mengawasi dan melihat kandungannya, laki perempuan. Sudah, kita yakinkan Gede Abraham. Gede Abraham ini laki-laki dan namanya Gede Galang. Dan dia mulai menaruh keyakinan itu dalam dirinya. Dan itu menjadi bukti, saudara. Menjadi bukti bahwa anaknya betul-betul laki-laki. 9 bulan kemudian lahirlah Gede Galang dan dia betul menjadi anak laki-laki. Beberapa waktu lalu saya lihat di Facebook dia ulang tahun, dia habis CD, dia habis lulus, udah jadi sarjana rekam medis kalau tidak salah. Kemudian Pak Bupati Bangli yang datang, ikut dia. Sekaligus di situ ada beberapa ya meresmikan jalan. Kemudian juga Gede Abraham memiliki rumah bertingkat di daerah Bukit Sari. Saudara, kalau saudara ada waktu, tolong ke sana. Itu tempat bagus banget. Saudara ke Bangli, ke danau, dari danau saudara naik. Kalau jalan dulu kurang lebih 3-5 jam, tapi sekarang ini kendaraan, motor paling tidak, dan mobil juga sudah sampai di depan rumahnya Gede Abraham. Satu hal yang sangat tidak mungkin yang kita bayangkan dulu. Di pegunungan begitu ada jalan raya yang bagus. Itu semua karena Tuhan. Nah, saudara-saudara, judul bacaan kita adalah saksi-saksi iman. Seberapa besar iman saudara kepada Tuhan, sejauh itulah yang saudara terima dalam hidup saudara. Oleh karena itu, Alkitab juga mengatakan setiap orang yang memiliki iman sebesar biji sesawi, kecil sekali,
Kalau dia punya iman seperti itu, dia bisa memindahkan gunung. Saudara, para pemimpin yang visioner itu memiliki iman. Contoh misalnya bagaimana Presiden Amerika Serikat di tahun 60-an, mungkin di tahun 50-an sudah mulai berpikir bagaimana caranya manusia bisa ke bulan. Dan waktu itu rasanya sangat tidak mungkin. Ngapain juga ke bulan? Bumi aja masih kosong di beberapa tempat. Waktu itu ya, tidak sekarang. Kalau sekarang di mana-mana hampir penuh. Tetapi seorang presiden Amerika Serikat berpikir, pasti bisa ke bulan. Seluruh biaya disiapkan unlimited untuk research, penelitian demi penelitian, penelitian demi penelitian. Sekian tahun kemudian, bendera Amerika pertama kali ditancapkan di bulan. Itu artinya apa, saudara? Kalau orang memiliki iman, memiliki keyakinan bahwa itu terjadi, maka terjadilah. Berkat firman Tuhan yang kita bisa bawa pulang hari ini, jangan pernah ragu, saudara, dengan pertolongan Tuhan. Jangan pernah menyangsikan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Introitus kita tadi berbicara, anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Berkali-kali kata percaya itu diulangi. Oleh karena itu, percaya saja. Dari pujian tadi, percaya je, percaya je, percaya je. Percaya saja. Di dalam percaya itu, taruh di dalam pikiran kita dan di dalam hati kita. Kita doakan anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang tangguh. Kita doakan pemerintah kita mampu mengatasi COVID ini. Kita doakan gereja-gereja Tuhan yang tetap giat melakukan pelayanan di masa COVID ini. Nanti sore, saudara, ada satu sosialisasi program dari Yayasan Dianapura. Yayasan Dianapura itu milik IKPB yang membawahi Universitas Dianapura, yang membawahi Pusat Pelatihan Pariwisata atau PPLP Dianapura, dan satu lagi membawahi PT Dwi Citra Mandiri. PT Dwi Citra Mandiri ini adalah PT yang mengirim tenaga kerja ke luar negeri dari berbagai disiplin ilmu. Kebanyakan memang di daerah background dari turis. Jam 6 itu ada sosialisasi, saya akan share nanti linknya di grup WhatsApp sektor 1, 2 atau wilayah 1 dan wilayah 2. Saudara yang tidak ada kegiatan tolong ikut. Paling tidak dengan begitu juga saudara melihat di dalam masa COVID ini gereja Tuhan masih bisa memberi pelayanan yang terbaik. Siapa tahu dengan begitu saudara melihat presentasi demi presentasi dan saudara bisa menyekolahkan anak-anak di situ. Jadi yang senang di pariwisata atau begitu lulus langsung dapat kerja, atau lulus langsung dapat kerja di luar negeri. Selama ini kita sudah mengirim beberapa, ada yang ke Maldives, ada yang di daerah Timur Tengah, Dubai, ada juga yang di beberapa tempat di Asia. Itu dari pengiriman PT Dwi Citra. Mudah-mudahan saudara bisa ikut sehingga ada bayangan. Di masa COVID ini, gereja Tuhan di Bali tetap memberi pelayanan yang maksimal. Yang terakhir, saudara, Abraham. Abraham itu dipanggil oleh Tuhan. Itu juga karena imannya. Dia tidak tahu tempat di mana negeri yang dikatakan penuh dengan susu dan madu. Dia nggak tahu. Tetapi dia mengikut saja apa yang Tuhan katakan. Dan akhirnya, saudara, dia tiba di negeri itu. Dan dia betul sampai hari ini menjadi bapa orang beriman. Dan iman Abraham itu disaksikan dalam Ibrani 11. Karena iman, maka Abraham pergi dan menerima panggilan Tuhan. Sekalipun negeri yang dijanjikan Tuhan itu dia belum melihat. Dia dijanjikan keturunan yang banyak. Walaupun menunggu sedemikian lama sampai lanjut usianya dia juga belum memiliki anak. Tapi akhirnya di akhir Tuhan menepati janjinya. Keturunan Abraham ada di dalam dua agama besar,
Yahudi mempercayai, Islam mempercayai, Kristen mempercayai. Abraham itu bapak orang beriman, orang saleh yang diberkati oleh Tuhan karena imannya. Hari ini saudara, kita membutuhkan, gereja membutuhkan orang-orang yang memiliki iman yang teguh, iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi segala dosa kita. Kiranya Roh Kudus bekerja dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita satu. Amin. Bapak Ibu diundang untuk berdiri untuk kita menyatakan pengakuan iman rasuli yang berbunyi sebagai berikut. Marilah kita mengakui iman kita dengan mengakui iman rasuli kita sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita susah, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan membuka pekan Paskah kita. Saya mengundang seluruh pengurus kategorial yang sudah dihubungi untuk maju ke depan.
Dan juga di situ ada amplop pengosongan diri. Amplop ini saudara isi setiap hari dengan kerelaan. Setiap keluarga dalam doa malam buka amplopnya dan diisi. Kemudian nanti kita akan kumpulkan seluruhnya, tidak ada yang kita potong. Semuanya kita akan kumpulkan ke Departemen Persekutuan dan Pembinaan GKPB. Kita ikut membangun gereja Tuhan dan kerajaan Allah melalui Departemen Persekutuan dan Pembinaan. Berapapun yang dapat saudara kumpulkan, kumpulkanlah itu dengan sukacita. Saudara menabur, dengan demikian saudara akan diberkati dengan berlipat-lipat oleh Tuhan. Silakan saudara-saudara yang sudah ditugaskan tadi untuk balik ke depan dan mengambil bahan ini. Gunakan itu, doakan itu dalam setiap doa malam sepekan ini. Silakan. Demikian juga mulai hari ini pasang palmanya, daun palmanya di pintu masuk rumah saudara. Sebagai simbol saudara telah menyambut kehadiran Yesus Kristus di rumah saudara dengan lambaian daun palma. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan melanjutkan dengan menaikkan pujian NKB 85, Karena Kasih-Nya. Mengapa Yesus turun dari surga? Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di dera, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Untuk warta jemaat, mungkin Bapak Ibu Saudara terkasih semua bisa melihat di WA Group yang telah diedarkan melalui sektor masing-masing. Jadi yang perlu saya tegaskan di dalam warta grup, poin 3,
pernikahan warga jemaat akan dilayani oleh pernikahan warga jemaat atas nama Saudara Randi Salome Bale dan Saudari Made Dwi Indrawayani pada hari Kamis 11 April 2021 pukul 10. Mempelai telah melengkapi segala persyaratan. Bila ada orangnya kami undang untuk berdiri biar jemaat tahu. Ya, mungkin di ibadah sore. Keempat, pelimpahan pernikahan. Majelis Jemaat telah menerima surat pelimpahan pernikahan dari Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, wilayah Tiom Jemaat Bahtera Tiom yang untuk Saudara Hendrik Julius Pian dan Saudari Herlina Sihombing yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 9 April 2021 pukul 16 WITA bertempat di Bukit Dua. Bila ada orangnya kami undang untuk berdiri. Ya, selamat untuk menjelang pernikahannya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk poin ke-8, warga jemaat baru telah mendaftarkan diri menjadi warga jemaat GKPB Bukit Dua. 1. Stefanus Jefferson Riu Singel dan Leander Patrioni Naha Singel beralamatkan di Jalan Danau Tamlingan Raya nomor 17 Taman Gria. 2. 3. Opniel Kapin Dewanto Singel beralamatkan di Perumahan Puri Gading Jalan Elang B6 nomor 18 Jimbaran. 4. Sijen Carolina Rangu Singel bertempat di alamat Jalan Taman Ayu Taman Bumul. 5. Keluarga Samuel Endu sebagai suami, Elisatul Parida sebagai istri beralamatkan di Taman Sari nomor 6 Tanjung Benoa. Nama-nama yang saya sebutkan bila ada orangnya kami undang untuk berdiri. Ya, mungkin di ibadah sore biarlah kita bersekutu di sini di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Poin yang ke-9, pembagian wilayah pelayanan jemaat Bukit Dua. Berikut penamaan wilayah pelayanan GKPB Bukit Dua. 1. Wilayah 1 akan diberi nama Petrus, meliputi wilayah-wilayah Perum Kampial, Wisma Nusa Permai, Taman Mumbul, Siligita, Tanjung Benoa, Sawangan, masuk wilayah 1. Wilayah 2 diberi nama Maria, meliputi wilayah Taman Gria Bypass Jimbaran, Mumbul Permai, Taman Gria, Nuansa Kori, Jimbaran, Denpasar, Dalung, dan Kuanji, masuk dalam wilayah 2. Wilayah 3 diberi nama Harun, meliputi Kampial, Ungasan, Guagong, Uluwatu, Jimbaran Bukit, Puri Gading, Taman Penta, wilayah 3. Sehubungan dengan pembagian 3 wilayah pelayanan GKPB Jemaat Bukit Dua, Majelis Jemaat mengharapkan agar pengurus-pengurus sektor di wilayah 1 dan 2 agar menyelesaikan pertanggungjawaban aset sektor dan keuangan serta paling lambat hari Minggu 11 April 2021 aset dan keuangan sektor dapat dibagikan kembali ke masing-masing sektornya atau dapat diserahkan ke gereja. Mohon jadi perhatian ke pengurus-pengurus sektor dan warga jemaat di sektor masing-masing. Jadi untuk warta jemaat poin yang ke-11 bisa disampaikan oleh Bapak Fernando Hutapea.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa informasi dari Kemajelisan GKPB Bukit Doa Nusa Dua. Majelis Jemaat dan calon Majelis Jemaat GKPB Bukit Doa telah bersepakat untuk bersama-sama dengan jemaat dalam menggalang dana menyelesaikan janji iman kita bersama di tahun 2021. Bapak Ibu yang diberkati, bahwa saat ini kita punya gedung yang luar biasa, sudah direnovasi dari lantai 1 sampai di lantai bawah. Kita bisa menikmati suasana ibadah yang begitu nyaman, dan saat ini kita bersama-sama mempunyai satu kewajiban dan komitmen, di mana kita ketika merenovasi ini, kita mendapat pinjaman untuk membantu renovasi gedung gereja kita ini dari MBM atau BPR MBM GKPB. Dan kita sudah melakukan penyicilan dan melakukan kewajiban kita. Sampai saat ini kita mempunyai sisa untuk kewajiban kita sebesar 330 juta rupiah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang diberkati yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah, saat ini kita akan bersama-sama di mana majelis jemaat dan calon majelis jemaat berjumlah 22 kepala keluarga. Bahu-membahu dan telah mengumpulkan janji iman selama tahun 2021 dari masing-masing keluarga sebesar 75 juta. Dan jemaat kita 8 jemaat kakak jemaat sudah mengumpulkan dengan total 41 juta. Saat ini janji iman kita yang mau akan kita selesaikan adalah 117 juta rupiah. Dan Bapak Ibu, bahwa dari kewajiban kita, sisa kita yang 330 juta itu saat ini masih tersisa 212 juta. Bapak Ibu yang diberkati, bahwa saat ini jemaat kita berjumlah 259 kakak yang diberkati Tuhan sampai saat ini. Dan saat ini kita baru terkumpul 30 kakak saja yang bersedia untuk memberikan janji iman selama 1 tahun. Saya percaya dan kami percaya bahwa bapak-bapak, ibu-ibu yang diberkati saat ini akan membantu bersama-sama kita untuk gereja kita ini. Kita akan fokus kepada pembayaran ini supaya kita bisa mengembangkan pelayanan-pelayanan kita, karena kita tidak mau setiap bulan kita harus menyicil dan menyicil dengan jumlah besar, sehingga pelayanan-pelayanan kita untuk diakonia, anak-anak kita sekolah minggu, pemuda, remaja dan lansia bisa berjalan. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Ibu yang diberkati Tuhan bisa membantu kita. Nah, bagaimana caranya? Bapak-bapak saat ini di depan atau bapak-bapak sudah memegang kartu ini. Kartu ini silakan bapak-bapak terima, atau bapak ibu saudara yang diberkati menuliskan berapa janji iman Bapak Ibu selama setahun. Katakan, saya punya uang 500 ribu. Tahun ini Tuhan, saya akan memberikan janji iman saya 500 ribu untuk gereja ini. Lalu saya mengambil kartu ini, saya menuliskan janji iman saya sebesar 500 ribu. Bagaimana cara membayarnya? Bapak Ibu bisa mencicil. Katakan, bulan ini saya bisa bayar 100 ribu. Bulan depan ada berkat, saya 200 ribu. Bulan depan saya agak sedikit, saya mau bayar 50 ribu saja, boleh? Silahkan. Bapak Ibu, peran serta kita, kewajiban kita, komitmen kita di masa pandemi COVID-19 ini memang berat, tetapi kita diberkati Tuhan. Kalau saya punya 100 ribu dalam setahun janji iman saya, boleh? Silahkan Bapak Ibu, saya punya 100 ribu yang saya persembahkan selama setahun ini. Boleh? Boleh. Dicicil boleh? Boleh. Saya punya dana 5 juta, boleh saya bayar sekalian? Silahkan. Kita mempunyai janji iman yang Bapak Ibu boleh cicil.
Ini sekali lagi untuk membantu kita sehingga kita bisa melanjutkan kegiatan ataupun program-program jemaat kita. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama menyelesaikan cicilan kita dan kewajiban dengan komitmen bersama. Kita sudah diberkati oleh Tuhan. Setitik air dapat mengisi penuh gelas yang kosong, bahkan bisa terisi penuh kalau kita bisa bersama-sama menggalang dana bersama-sama untuk kita semua. Demikian, terima kasih, Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Terima kasih Pak Majelis dan Bapak Fernando yang sudah menyampaikan warta dalam ibadah ini. Kiranya menjadi perhatian bagi seluruh warga jemaat. Dan sekarang kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat dan pertolongan-Mu terhadap bangsa kami Indonesia. Terlebih khusus lagi terhadap Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Di bawah kepemimpinan yang rendah hati, membuat bangsa ini maju, aman, dan tertib. Terima kasih untuk distribusi vaksin COVID-19 dari Sabang sampai Merauke sudah dapat berjalan dengan baik. Dan saat ini masih didistribusikan juga sampai nanti semua masyarakat yang diberikan vaksin ini akan mendapatkannya. Dan biarlah kiranya vaksin itu juga bekerja secara efektif sehingga kekebalan tubuh itu ada di dalam diri kami. Kami berdoa bagi mereka yang belum mendapatkannya, kiranya Tuhan memberikan kesabaran kepada mereka. Kami juga mengucap syukur untuk pelayanan gerejamu, Gereja Kristen Protestan di Bali, baik di dalam kehadirannya di musyawarah pelayanan antar gereja, dalam kehadirannya di forum komunikasi antar umat beragama, dan juga dalam kehadirannya di jemaat-jemaat. Tuhan, kami bersyukur bahwa sidang Majelis Sinode Lengkap yang lalu, sidang yang keempat, telah memutuskan tentang perlunya ada sinergisitas antar lembaga dan juga antar jemaat. Dan ini direspon dengan segera oleh Majelis Sinode Harian dan juga oleh departemen-departemen. Mereka semuanya sudah melakukan sosialisasi program tahun 2021. Kiranya Tuhan menolong sehingga setiap program-program yang disosialisasikan tersebut mendapatkan tanggapan yang positif dari seluruh warga jemaat. Akhirnya kami mendoakan jemaat Tuhan di GKPB Bukit Doa ini. Pertama, kami berdoa bagi mereka yang telah diberkati keluarga-keluarga dalam pernikahan kudus yang merindukan hadirnya seorang anak. Sebagaimana Gede Abraham di masa lalu di Bukit Sari merindukan anak laki-laki, oleh karena iman dan percayanya kepada Tuhan itu terjadi. Kami doakan bagi setiap keluarga jemaatmu di tempat ini yang merindukan kehadiran bayi Tuhan Yesus, kiranya mendengarkan dan menjawab kerinduan hati mereka. Jadilah kiranya seperti yang mereka percayai kepada Tuhan. Kami doakan juga bagi para orang tua, suami istri yang bekerja, bertanggung jawab untuk kehidupan rumah tangganya. Kiranya Tuhan menolong sehingga mereka tetap dilindungi dan diberkati oleh Tuhan di masa pandemik ini. Kami berdoa bagi mereka yang merindukan untuk menikah, membangun rumah tangga, baik yang sudah diwartakan dalam warta liturgi atau yang masih jomblo, yang merindukan adanya pasangan. Tuhan, kiranya Engkau sendiri menepati firman
bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan memberikan pasangan yang sepadan. Biarlah kiranya mereka yang merindukan untuk membangun rumah tangga, Tuhan sendiri yang memberikan jodoh kepada mereka. Bagi mereka yang juga membutuhkan pekerjaan, barangkali sudah menyelesaikan studinya di universitas atau di akademi, dan mereka siap bekerja saat ini, ya Tuhan, bukakanlah kiranya lapangan kerja. Kami tahu masa ini adalah masa yang sulit, tapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan selalu bisa membantu kami menyediakan lapangan kerja sesuai dengan yang kami butuhkan. Bagi mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, apakah yang saat ini ada di rumah sakit atau yang dalam perawatan dan pemulihan seperti hamba-Mu Pendeta Paulina, Tuhan kiranya Engkau memulihkan hamba-Mu dan menyembuhkan dari penyakitnya. Kami doakan juga Saudara Jeffrey, kami doakan juga Pak Ketut Sudiarte, dan juga saudara-saudara yang lain yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi Bapak Pangondian Sihombing, di mana mertuanya hari ini meninggal di Kelungkung. Kiranya Tuhan menghibur keluarga besar dari Pak Pangondian Sihombing, sehingga mereka tetap kuat dan tabah menghadapi ini dan semua acara terkait dengan penghiburan dan pemakaman disertai dan diberkati oleh Tuhan. Akhirnya kami juga menyerahkan anak-anak kami, baik yang masih bayi, SD, SMP, SMA, bahkan sampai di perguruan tinggi. Tuhan Yesus kiranya memberkati mereka semua. Dan juga orang tua kami, para senior, mereka tadi malam sudah mengadakan persekutuan warga senior. Dan biarlah kiranya sukacita dari sorga selalu ada di hati mereka. Untuk remaja dan pemuda-pemudi, Tuhan mengasihi dan memberkati mereka semua. Demikian juga untuk PWDK dan PBKW, dalam persekutuan kategorial ini Tuhan memberkati mereka. Secara khusus juga kami doakan persiapan Paskah kedua untuk wilayah kota dan pasar, di mana setiap gereja ambil bagian di dalamnya. Dan saat ini persiapan-persiapan sedang dilakukan. Tuhan Yesus kiranya menolong. Demikian juga kami doakan panitia Hari Raya Gerejawi yang sudah mulai bekerja dari kemarin. Sangat indah sekali pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Demikianlah doa syukur dan syafaat kami Bapa yang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Ayat untuk sebagai landasan persembahan kita diambil dari Mazmur 3 ayat 9. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Kita akan iringi persembahan kita dengan PKJ 216 bait 1 dan 3, berlimpah sukacita.
bersukacita, Jemaat diundang untuk berdiri. di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih yang diam di dalamku. Mari kita bersatu dalam doa. Benar Tuhan, kami sungguh bersyukur dan bersukacita atas berkat dan pengasihan Tuhan kepada kehidupan kami masing-masing, kehidupan keluarga pribadi kami. Kami sungguh menyukuri itu Tuhan. Atas rasa ungkapan syukur kami Tuhan, kami datang bersekutu untuk memuji dan memuliakan-Mu di tempat-Mu yang kudus itu. Atas itu Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami Tuhan, berupa uang, berbentuk kolekte, ucapan syukur, pembangunan, dan perpuluhan. Kiranya Tuhanlah yang menyucikan dan menguduskan persembahan ini, agar persembahan kami ini berguna untuk demi kemuliaan nama-Mu di tempat-Mu di gereja Bukit Doa ini. Dan ajar juga kami untuk mempergunakannya Tuhan dengan hati yang tulus dan sukacita. Dan begitu juga Tuhan, kiranya Tuhan juga yang memberkati umat-Mu di dalam segala usaha dan pekerjaan mereka, di segala aktivitas mereka, agar jemaat-Mu semakin senantiasa bersyukur dan bersukacita di dalam kehidupannya, di dalam keluarganya. Atas itu Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk pengutusan berkat kita akan mengangkat pujian I Lord dismiss you with the blessing. Saudara, pulanglah dengan damai sejahtera. Tetaplah menjadi saksi Tuhan dimanapun saudara-saudara berada, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara terkasih, silakan duduk untuk mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.